Oke guys, sampai jumpa kembali dengan saya. Di depan kita ini ada sepeda motor PKZR dengan keluhan dia itu jengkol, disela, ngelos, udah gitu dia ngeden ya, tenaganya nggak ada berat. Nah oke, sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa juga klik tombol like-nya. Oke ya, ini kondisi udah dibongkar dan sudah saya cek kerusakannya. Satu di Mimis Sporket. Nah ini yang lama ya. Mimis Sporket itu dia yang membuat di engkol ngelos, ya, dia engkol nggak nyangkut. Nah ini dia, ini udah kita belikan ya, ini yang ori. Untuk ini usahakan beli yang ori lah, karena untuk gantinya itu ribet ya, harus bongkar semua seperti ini. Nah untuk harganya itu murah, nggak terlalu mahal kok ya, supaya itu lebih awet, tahan lama, nggak cepet bongkar lagi. Ini untuk engkol yang ngelos ya, Mimis Sporket itu letaknya di sini. Nah ini ya. Nah oke, ini mangkoknya juga ganti baru karena dia tarikannya berat, ngeden. Dari tarik ngeden, besar suara tapi nggak jalan. Nah dan ini juga, ini batu sporketnya. Nah ini udah pernah ganti ya, udah pernah ganti, udah gitu nih udah ditimbun, udah ditambah las. Mana yang lama? Batu apanya, mangkok sporketnya? Nah ini ya, ini ganti baru, yang lama udah parah juga. Nah ini ya, nah ini udah pernah dibubut, jadi kalau dipasang yang baru dia itu sangat jauh jaraknya. Nah ya jauh sekali ya, karena ini udah dikurangi dari bubut pinggirannya. Ini yang lama. Nah oke ya, jadi ini ganti satu set untuk mangkok ganda dan batu sporketnya ini, atau kampas ganda lah ya, ganti satu set. Dan satu lagi ini kampas kopling ya, kampas kopling juga sekalian diganti biar sekali kerja ya, nggak bongkar-bongkar lagi, sekalian diganti karena udah lama juga, udah lama nggak pernah diganti. Nah ini kampas koplingnya ya, untuk gadget R ini kampas koplingnya 2 biji. Ini udah pernah ganti tapi kayaknya yang biasa, yang KW. Nah untuk kali ini kita ganti yang ori ya. Oke, ini juga nanti karetnya kita ganti. Nah ini karet sealnya harus diganti juga, jangan sepelekan seal ini ya, karena ini adalah untuk masuknya seal, untuk masuknya oli ke lubang kruas ini. Nah ini ya, lubang masuk ke lengan kruas dan melumasi kruasnya. Nah jadi makanya untuk PKZR Jupiter ya, motornya itu boros tiang seher. Nah itu kenapa? Itu karena untuk masuknya ini dia tuh nggak lancar ya. Nah ini sealnya ya, nah seperti ini sealnya udah keras nih, seal udah kaku, jadi ini harus kita ganti supaya oli bisa lancar masuk ke kruasnya ini ya. Nah ini, jadi seal kruas ini harus rapet. Nah kalau udah keras atau udah rusak, maka oli nggak fokus masuk ke dalam, dia akan keluar dari samping-samping ini ya. Ya dari sampingnya ini, dari seal yang udah keras atau seal yang sudah rusak ya. Ini harus diganti juga sekalian, mumpung buka bak kopling harus diganti juga sekalian, untuk harganya murahnya ya, biar mantap sekalian, biar awet kruasnya, biar olinya lancar ke tiang ser. Oke, ini mau lanjut kita pasang dulu ya, kita rakit dulu.
Oke, untuk pertama kali kita pasang dulu mimis sprocketnya nih ya. Untuk pertama kali ini ada ringnya di dalam seperti ini ya, ring. Jangan lupa dipasang, kalau enggak nanti nyangkut sprocketnya. Oke, kita masukkan seperti ini ya. Nah, ini bosnya, kita masukkan ke lubang yang besar. Ini ada 3 biji mimisnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada colokan, dia berada di atas, yang colokannya di atas. Nah, dia berada di atas sini, bukan seperti ini ya. Nah, karena kalau seperti ini nanti masang pirnya susah. Nah, jadi seperti ini masangnya. Nah, ya seperti ini. Nah, kita tahan dulu dan langsung dimasukkan semua. Kita tahan untuk memasukkan pir kecil ini ya. Nah, ini ya, karena ini memang agak ribet masangnya, agak susah. Nah, kita angkat dulu, kita angkat dari belakang, tahan pakai jari. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, kita pasang, kita masukkan. Nah, didudukannya seperti itu ya. Kita gunakan obeng lancip, kita tekan. Nah, udah masuk satu ya. Ini ada 3 pir, kita masukkan satu lagi. Caranya seperti yang tadi ya, kita naikkan juga. Nah, kita masukkan ya. Oke, kita tekan, masuk ya. Udah 2, berarti tinggal satu lagi. Kita masukkan seperti ini ya. Nah, kita tekan, mencelat. Oke, kita coba lagi. Nah, oke, pas ya, sudah 3 ya. Ini harus 3 supaya dia cengkramannya kuat. Nggak bisa 2 atau 1, harus 3 biji. Jadi biar bisa berfungsi dengan maksimal. Kita tekan. Nah, kita perhatikan pir udah mantap, udah masuk. Oke, lanjut kita masukkan batu sprocketnya nih. Nah, seperti ini. Ini ya. Oke, lanjut kita pasang. Oke, teman-teman, ini ada bosnya ya. Nah, ini jangan lupa pasang. Ini bebas, mau seperti ini mau seperti ini, bebas, sama aja. Nah, oke. Nah, jadi ini seperti ini ya caranya. Dia kalau diputar ke belakang dia bisa muter ngelos, tapi kalau ke depan dia enggak. Nah, dia macet, dia gigit. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau dia itu ngelos, berarti dia diputar seperti ini, diputar kemari dia bisa muter juga. Nah, tapi karena ini mimisnya udah ganti ya, ini mimisnya udah ganti baru, jadi ini udah bagus ya. Oke, kita lanjut ke pemasangan rumah kopling. Ini ya, ini ada bosnya, masukkan, baru lanjut rumah koplingnya. Oke, ini ringnya ya. Oke, itu kita masukkan ini ya. Oke, bisa mutar ya. Kita masukkan ringnya. Ini ringnya di sini, ini murnya ya.
kuncinya waktu impactnya nih berapa, 19 atau berapa. Oke ya, ini kita kunci dulu, kita kencangkan untuk kedua mur ini kunci 19 ya. Ini agak susah ya, dia nggak kurang masuk karena udah bekas di battle bekas di toko-toko, jadi agak susah nggak masuk. Oke, ini kunci mata 19. Nah, jadi agak kita ketok sedikit supaya bisa masuk. Nah, oke. Ya, pastikan ini harus bisa mutar. Nah, bisa mutar seperti ini supaya nanti di kopling dia bisa ngopling, bisa pre. Kalau ini nggak bisa mutar, dia koplingnya nanti nggak berfungsi. Untuk satu lagi ya, untuk di mur di kruasnya. Nah, oke teman-teman, kampas kopling udah kepasang. Nah, ini untuk platnya. Platnya ini kita tekuk lagi ke atas supaya dia daya tekannya itu kuat ya. Daya tekan untuk kampas kopling itu kuat. Nah, karena ini can close-nya kampas koplingnya cuma 2, udah gitu hanya menggunakan plat seperti ini, sama seperti motor Shogun 110 ya, dan menggunakan plat, tidak menggunakan pir, tidak seperti motor Jupiter Jet ya. Dia ini untuk motor Pegasus R Jupiter Jet New, dia pakai plat ya. Jadi disinilah dia kekurangannya. Jadi makanya kalau kita habis ganti kampas kopling, ini harus kita tekuk lagi supaya dia itu daya tekannya keras, kuat daya cengkramnya ya. Ini ya, ini kita tekuk lagi keluar. Nah, kita tekuk semuanya ya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini. Tapi banyak juga kok yang udah diubah pakai kepunyaan rumah kopling MX All ya. MX lama dia bisa pakai pir ya, dia pakai pir. Tapi untuk kali ini mempertahankan originalnya aja lah, jadi berubah karena untuk pemilik motor biayanya itu minim. Nah, oke ya, sudah seperti ini. Kita pas ini masangnya sudah bisa rapat, kita masukkan stutnya ya. Nah, seperti ini untuk penekannya. Oke, begini. Lalu ini platnya seperti ini ya. Oke, sudah pas. Lalu kita pasang bautnya nih. Pasang. Nah, seperti ini ya pemasangannya. Nah, seperti ini, bukan seperti ini. Nah, oke ya, ini kita ganti dulu seal kruasnya. Nah, ini yang baru ya, kita congkel. Nah, ini ya, ini udah kaku sealnya, jadi ini kita ganti yang baru.
Nah, seperti ini ya. Oke, ini udah selesai kita pasang. Untuk bagian kopling udah selesai juga, udah semua beres. Lanjut kita pasang bak koplingnya ya. Kita pasang bak kopling, kita masukkan oli. Lanjut kita tes hidupkan nanti seperti apa. Oke ya, ini udah selesai. Kita tes hidupkan. Ini kalau hidup penuh. Ya, kalau itu udah gak close lagi, sok matikan lagi. Matikan, tes hidupkan lagi. Nah, oke ya, udah mati. Oke ya teman-teman, jadi untuk motor ini udah selesai, udah siap. Nanti tinggal konfirmasi ke yang punya ya. Jadi seperti itu saja tadi yang diganti ya. Untuk permasalahan ankle ngelos dan tenaganya kurang, nggak ada, dia ngeden, tenaganya nggak ada ya. Dia habis masuk gigi juga nyendat-nyendat ya, nyendat-nyendat habis masuk gigi, masuk ke 3, 4 dia nyendat-nyendat, ngayun-ngayun. Nah itu tadi ya, sporketnya tadi sama mangkok sporketnya kita ganti komplit. Can close juga mimis mimis sporketnya tadi. Nah itu yang buat ankle ngelos. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu saja untuk video kali ini. Yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, jangan lupa juga klik tombol like nya. Oke ya.